Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal-amal ibadah yang kita lakukan dan rahmat dan kasih sayangnya, karena seorang hamba harus selalu berharap dan terus berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, alhamdulillah, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memeluk agama Allah, yaitu Islam. Kemudian kita diperintahkan beramal dan ilmu. Lalu kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ini adalah sebuah kesia-siaan. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita. Beliau setiap hari berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai salat subuh, ada 3 perkara yang beliau mohon, yang beliau minta pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salam dari selesai salat subuh, beliau selalu membaca atau memohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini 3 hal yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah taala setiap pagi sebelum mengawali aktivitasnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, aku mohon pada Engkau rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon pada Engkau, ya Allah, amal ibadah yang diterima. Karena inilah 3 hal yang membawa seorang hamba kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi inilah 3 hal sebagai sebab yang dengannya seorang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu, marilah kita terus dan selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla agar amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang ketika dia melakukan satu amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus didasari oleh ketakwaan pada Allah taala. Ketika seorang mengerjakan salat 5 waktu, dia beriman bahwa salat wajib hukumnya. Kenapa dia lakukan? Karena takut pada Allah taala. Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang bertakwa.
Nah, inilah landasannya, bahwa dalam semua amal-amal ibadah yang kita lakukan itu hendaknya didasari oleh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar rutinitas. Karena keluarga kita, jamaah kita, orang tua kita sholat 5 waktu, kita ikut-ikutan sholat 5 waktu. Ya. Demikian pula puasa di bulan Ramadan dan yang lainnya dari amal-amal yang lainnya. Zakat pun demikian. Seorang mengerjakannya bukan karena untuk menunjukkan kekayaannya bahwa dia mengeluarkan zakat, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja tanpa sebab. Ini harus didasari oleh ketakwaan pada Allah taala. Tentu takwa ini sesudah iman. Ya, karena iman adalah landasan semua amal seseorang. Baik. Dalam fenomena kita setiap hari telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia bahwa tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam itu pasti berbuat kesalahan, pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang berbuat dosa adalah orang yang tawwabun. Tawwabun artinya yang banyak bertaubat, yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dia bertobat satu kali. Sebaik-baik orang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang berbuat dosa adalah yang banyak at-tawwab, ya, itu menunjukkan bahasa yang menunjukkan banyak bertobat setiap hari. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menghitung beliau beristighfar itu dalam satu riwayat lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain lebih dari 100 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dijamin keridhaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, beliau senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena manusia ketika dikatakan tidak luput dari dosa dan kemaksiatan, ini bukan berarti kemudian sugesti untuk maksiat. Ya, bukan sugesti untuk bermaksiat pada Allah taala, tidak. Tapi di sini adalah supaya manusia itu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, disadari atau tidak, cepat atau lambat, itu membekas pada diri seorang. Makanya setiap amal-amal kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, itu jika kita mengerjakannya maka pasti ada kebaikan di balik amal-amal itu, selain dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran yang besar, berupa ampunan, kenikmatan, dan yang lainnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketaatan-ketaatan itu menenteramkan jiwa seseorang, menenangkan hati seseorang. Orang yang paling tenang di muka bumi ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan beribadah. Bagaimana mendekatkan diri pada Allah? Ya, dan beribadah pada Allah taala. Dan berbagai macam ibadah yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling tenang karena dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan buruk itu pasti ada dampaknya dalam diri seorang, dampak negatif. Cepat atau lambat, disadari atau tidak, setiap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti ada dampak dan akibatnya. Salah satu yang paling jelas
jika seorang masih memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terjerumus dalam maksiat, itu minimal dia tidak tenang. Ada beban dalam dirinya. Itu pertanda bahwa masih ada iman dalam dirinya. Yang berbahaya ketika seorang berbuat maksiat, dianggap maksiat itu biasa. Karena sudah sering berbuat maksiat, sehingga hatinya tertutup. Ya, waliyadzubillah. Hatinya terbalik, na'udzubillah min dzalik. Sehingga bisa jadi sampai pada suatu titik bahwa yang ma'ruf dikatakannya mungkar, yang mungkar dikatakannya ma'ruf. Yang baik dibilang itu mungkar, yang mungkar dibilang itu baik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini sudah parah. Perlu ya pengobatan jiwa dan hati secara khusus. Ya. Nah, oleh karena itu ada pembicaraan para ulama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu sebab-sebab yang dengannya dapat membendung seseorang atau mencegah seseorang dari perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tema ini saya angkat? Karena yang namanya manusia, kita sering terjerumus dalam dosa entah kita sadari atau tidak. Kadang-kadang kita segera bertobat, kadang-kadang kita mengulur-ngulur waktu, nanti. Ini ada pada diri manusia. Ya. Dan oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan atau menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, yaitu apa faktor-faktor, sebab-sebab yang dengannya dapat mencegah seseorang atau meminimalkan seseorang dari berbuat kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu ada hikmahnya. Kok bisa, Ustaz? Artinya dengan Allah menciptakan adanya maksiat, itu Allah membuka pintu taubat. Ya, Allah membuka pintu taubat untuk menunjukkan pada hamba-hambanya bahwa Dia Maha Penerima taubat, bahwa Dia Maha Pengampun, bahwa Dia Maha Pengasih, bahwa Dia Maha Penyayang. Ya. Jadi itu diantara hikmah diciptakannya maksiat itu. Ya. Walaupun Allah tidak senang, Allah benci kepada maksiat, Allah murka kepada maksiat, tapi Allah takdirkan maksiat itu ada, kekufuran itu ada, kesyirikan itu ada, kemaksiatan itu ada. Karena ada hikmah di balik itu. Dan Allah adalah Al-Azizul Hakim, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana. Jadi dengan demikian Allah ingin menunjukkan pada hamba-hambanya bahwa Dia menerima taubat. Dia senang ketika seorang hamba bermaksiat padanya, kemudian kembali kepada Allah dan bertobat dan ikhlas sepenuh hati. Allah senang. Bagaimana senangnya Allah? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi Nabi SAW memberitahukan demikian, bahwa Allah bergembira ketika seorang hamba yang dia bermaksiat pada Allah Ta'ala kemudian dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa faktor-faktor yang dengannya dapat mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, dua jalan menuju kepada hijrah kepada Allah dan Rasulnya, dan dua jalan menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau menyebutkan di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba itu dapat mencegah dirinya, menahan dirinya dari kemaksiatan, berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, hendaknya seorang hamba itu menanamkan dalam dirinya rasa malu pada Allah Ta'ala. Jadi rasa malu ini sesuatu yang bisa mencegah. Bagaimana seorang menanamkan rasa malu pada Allah Ta'ala? Dengan mengingat akan
nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Siang dan malam kita ini 24 jam tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seorang dalam keadaan ujian, dalam keadaan musibah, tetap tidak luput dari nikmat Allah taala. Apa ada orang yang kena musibah kemudian dia terlepas dari nikmat Allah? Tidak pernah ada. Tetap dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sakit itu musibah, tapi dia tetap ada nikmat dari Allah taala. Ada yang merawat dia, keluarganya, tetap dapat rezeki dari Allah taala, ya. Dan seterusnya. Jadi yang pertama, menanamkan rasa malu di dalam diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang lain, terkadang seseorang karena besarnya adanya atau besarnya rasa malu dia dalam dirinya kepada Allah taala, seakan-akan ada dua ruh dalam dirinya. Ketika yang satu akan bermaksiat, yang satu menegurnya. Bahkan kadang-kadang terjadi dialog dalam satu jiwa, terjadi dialog. Yang satu mencegah, yang satu ini ingin melakukan, yang satu melarangnya. Jadi benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-haya'u kulluhu khair. Rasa malu itu semua adalah kebaikan, ya. Rasa malu ada dalam diri seorang yang dengan rasa malu itu mencegah dia dari bermaksiat pada Allah Ta'ala, ini adalah kebaikan. Pernah suatu ketika Nabi SAW melihat ada seorang yang sedang menasihati saudaranya di kota Madinah, dan dia menasihati tentang rasa malu. Maka Nabi SAW berkata, biarkan orang itu, ya. Al-haya'u kulluhu khair. Kata beliau, rasa malu itu semuanya adalah kebaikan, ya. Ini yang pertama. Makanya Nabi SAW menjelaskan tentang syu'batul iman atau cabang-cabang iman, syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam satu riwayat, bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 cabang. Dalam satu riwayat lebih dari 70 cabang. Kita ambil yang banyak karena hadisnya kuat. Jadi iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha, dalam satu riwayat, afdaluha, yang paling tinggi dari iman itu atau cabang-cabang iman itu, dalam satu riwayat yang paling afdal dari cabang-cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu tauhid. Seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meyakini akan keesaan Allah Azza wa Jalla, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini yang paling tinggi, karena dia ini adalah sebagai landasan diterimanya amal-amal yang lainnya. Seorang musyrik amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Seorang kafir amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Yang diterima hanya dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang bertauhid. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah, ya, adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Rasa malu, ya. Malu kepada Allah, malu kepada diri kita sendiri, malu kepada kedua orang tua kita, malu kepada tetangga kita. Ini semua termasuk hal-hal yang mencegah seseorang dari bermaksiat pada Allah Ta'ala, ya. Yang tertinggi adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasa malu yang paling tinggi, yang mempengaruhi seseorang, merubah seseorang, ya, itu adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya malu ini setelah iman.
Ya, setelah iman kepada Allah Ta'ala, karena dia bagian dari keimanan, cabang dari keimanan. Kemudian yang kedua bahwa agar seorang tercegah dari perbuatan maksiat, hendaknya dia itu menanamkan dalam dirinya, ya, atau mengetahui bahwa kemaksiatan itu adalah keburukan, bahwa itu jelek, ya, bahwa itu adalah perbuatan jelek. Makanya Allah Ta'ala menjadikan orang beriman itu cinta kepada iman, cinta kepada amal-amal kebaikan, dan benci kepada kekufuran, benci kepada maksiat, ya, karena maksiat itu adalah perbuatan jelek, ya. Maka dari itu orang yang fitrahnya masih benar, ketika dia bermaksiat langsung dia kembali membersihkan dirinya, karena dia tahu bahwa maksiat itu jelek. Satu contoh yang nyata, ketika tangan kita kotor, kita sadar bahwa ini kotor tangan kita ini, ya, kita segera membersihkan. Badan kita ini kotor karena debu, karena capek, karena keringat, kita ingin membersihkan. Maka orang mukmin demikian, ketika dia mengetahui dirinya terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam hal-hal yang mengotori jiwanya, maka dia segera membersihkannya. Jadi yang kedua adalah hendaknya seorang mukmin mengetahui betul bahwa maksiat itu jelek, bahwa maksiat itu buruk, tidak ada kebaikannya. Dan Allah memberikan wa habbaba ilaikum wa zayyana fi qulubihimul iman, ya, dan Allah menghiasi hati-hati kaum mukminin dengan iman, ya. Allah menjadikan mereka cinta kepada iman. Allah menghiasi hati kaum mukminin. Wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan orang beriman itu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan. Kefasikan itu keluar dari ketaatan, fasik namanya, ya. Kemudian menjadikan mereka benci kepada, yaitu kemaksiatan, ya. Makanya seorang berdoa pada Allah Ta'ala, di antara doa-doa yang kita dianjurkan membacanya, Allahumma habbib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi, ya, wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni minar rasyidin. Itu doa yang diambil dari Al-Qur'anul Karim. Allahumma habbib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah aku ini cinta kepada keimanan. Tidak sekadar beriman, tapi mencintai keimanan itu. Habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi, dan hiasilah iman itu di dalam hatiku. Wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan, dan ya Allah jadikan aku ini benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada perbuatan kemaksiatan. Waj'alni minar rasyidin, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Seorang mukmin harus mengetahui, tatkala dia mengetahui tentang jeleknya maksiat dan keburukannya maksiat, maka dia akan berupaya untuk menahan dirinya dari perbuatan maksiat tersebut.